lagi stabil ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk pemodelan reaktor jenis CA stabil yang pertama ya. Jadi kita punya case di sini. Ini screen saya masih tampil ya? Masih Bu. Oke, Bu. jadi untuk case yang pertama itu ada reaksi etanol, gitu ya, etanol yang bereaksi dengan asam asetat, gitu ya, fasenya adalah liquid. Nah, ini sudah ada persamaan reaksinya ya, sehingga nanti teman-teman bisa dengan mudah menginput stoichiometry coefficient-nya, gitu ya, di dalam persamaan. Kemudian reaksi ini berjalan pada temperatur yang tertentu ya, 50, tekanannya sudah ada. Kemudian ini adalah kondisi operasi di reaktor ya, teman-teman. Kemudian feed-nya masuk etanol dan asam asetat masuk pada laju alir tertentu, kemudian suhunya tertentu dan tekanan yang tertentu, gitu ya. Di sini teman-teman perhatikan ada perbedaan tekanan ya antara feed, tekanan di feed sama tekanan saat reaktor beroperasi, gitu ya, sehingga nanti ketika ada pressure drop teman-teman harus mengisinya. Berapa pressure dropnya berarti di soal ini? Berapa nilai pressure dropnya? 9 Bu. 9 apa? KPA Bu. 9 KPA Bu. 9 KPA ya. Oke. Kemudian untuk desainnya, jadi di sini ditentukan bahwa volumenya adalah 3 meter kubik dan sudah tersedia data laju reaksi seperti tertampil di layar. Ya, jadi ada nilai K, kemudian nilai EA dan nilai konstanta kesetimbangannya. Ya. Kemudian di sini diberikan instruksinya gunakan simple rate. Tadi seperti yang saya bilang ya, jadi simple rate ini bisa digunakan untuk jenis reaktor CSR, kemudian bisa juga untuk CSR ini sampai pakainya kinetic reaction, itu bisa juga gitu ya. Jadi langsung saja ya kita masuk ke simulation-nya. Ini karena kita terbatas ya waktunya teman-teman, jadi saya sudah sudah melakukannya sebelumnya ya, sebelum perkuliahan ya. Jadi saya jelaskan step by step-nya aja dari yang sudah saya lakukan gitu ya sebelumnya untuk menghemat waktu. Oke, jadi yang pertama pastinya ya kita mulai dari menginput komponen ya. Ada komponen H2O, kemudian etanol, acetic acid dan asetat gitu ya sebagai komponennya. Kemudian fluid package-nya digunakan NRPL gitu ya. Kita pakai NRPL karena di sini basisnya adalah fase cair ya teman-teman. Jadi dan ini sebenarnya ketika nanti teman-teman mungkin memulai perancangan gitu ya, kalian bisa bandingkan gitu penggunaan dari jenis fluid package gitu, karena itu akan mempengaruhi nanti komponen atau produk yang dihasilkan ya. Itu adalah salah satu variasi yang bisa teman-teman coba bandingkan bagaimana pengaruhnya sebenarnya gitu ya. Oke, itu untuk fluid package. Kemudian masuk ke reaction ya. Ini saya delete tadi buat contoh aja. Oke, ada reaction set. Oke, teman-teman. Jadi untuk di reaction set-nya kita masukkan komponennya ya, pastinya komponennya satu-satu kita input. Kemudian koefisiennya ya, koefisiennya seperti yang terlihat ya di layar bahwa dia koefisiennya satu masing-masing ya untuk reaktan dan produk. Kemudian basisnya apa? Di sini kita basisnya adalah molar ya, molar concentration. Kemudian apa sih base komponennya? Base komponennya ini adalah acetic acid-nya. Kemudian data-data yang berkaitan dengan nilai K ini kita input sebagai nilai A di sini ya. Gitu. Karena K ini adalah laju reaction-nya gitu ya. Jadi untuk forward reaction-nya itu 1,2 kali 10 pangkat 6. Kemudian nilai E-nya sudah tertentu ya di soal. Ini 54.240 ya.
Ini karena satuannya beda ya, jadi ininya beda. Tapi sebenarnya saya input sama ini ya, kilojoule per kilomol. Oke, kemudian, nah untuk reverse reaction ya, kita kan punya data K nih tentang konstanta kesetimbangan. Nilai K-nya ini 4,5. 4,5 ini nilainya adalah untuk forward reaction, teman-teman. Ketika teman-teman ingin mencari nilainya untuk reverse reaction ya, teman-teman harus memberikan fungsi ln ya di depan nilai ini. Jadi ln 4,5. Berapa ln 4,5? Berapa nilai dari ln 4,5? Coba yang ada kalkulator saintifik mungkin di HP-nya bisa bantu untuk menghitung. 1,5 Bu. Oke, 1,5 ya, betul ya Faisal. Jadi 1,5 kita input di bagian A reverse atau A reverse A aksen ini ya. Menunjukkan konstanta kesetimbangan saat reverse reaction gitu. Jadi kalau dibalik tentunya teman-teman harus menaruh ln di sana gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk data yang harus kita input. Kemudian setelah di set ya, setelah selesai di set, jangan lupa teman-teman mengklik add to FP ini gitu ya. Jadi mengcombine antara reaction setnya dengan fluid package yang teman-teman sudah pilih di awal tadi. Jadi add set to fluid package. Jadi awalnya tuh biasanya tuh dia nanti kuning dulu di sini. Setelah teman-teman mengklik add to FP ini akan berubah menjadi hijau ya kan. Gitu. Oke, setelah seluruhnya di-input ya, setelah selesai kita bisa masuk langsung ke simulation ya, teman-teman. Oke, untuk di simulation ini teman-teman bisa dia tidak ada audisi. Oke, teman-teman bisa memilih di model pellet di sini ya, berkaitan dengan reaktor. Jadi teman-teman klik reaktor, kemudian pilih yang ini ya, kelihatan jelas ya modelnya ada pengaduknya, nah itu CSTR ya, teman-teman bisa pilih. Kemudian seperti biasa ya. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan bahwa di sini reaksinya adalah fase cair antara etanol dan asam asetat, sehingga masing-masing dalam feednya, biasa kan kita dalam feed itu memasukkan komponen secara bentuknya campuran gitu ya, tapi di sini karena bentuknya adalah cairan yang kemudian akan direaksikan, sehingga masuknya satu-satu streamnya ya, jadi ada stream etanol, kemudian stream acetic acid gitu, itu harus jadi perhatian teman-teman. Jadi etanol dan acetic acidnya baru akan direaksikan di reaktor CSTR-nya gitu ya. Jadi masing-masing satu-satu tuh feednya. Kemudian etanol ini kita bisa kita bisa atur kondisinya seperti yang diketahui di soal ya. Jadi untuk feednya masuk dengan laju alir 50 ya, 50 kg per hour. Kemudian suhunya tertentu ya 20 derajat Celcius dan pressure-nya 1 kPa ya, atau kalau diubah jadi bar adalah 1,01. Ya, ini saya belum samakan unit setnya ya, saya samakan dulu untuk pressure-nya deh biar tidak bingung teman-teman di sini. Maaf Bu. Ya, gimana? Suara Ibu terlalu kecil Bu. Oh, suaranya terlalu kecil. Oke. Sampai mana tadi dengarnya Ikhwan? Dengarnya sampai mana? Yang di sini Bu. Yang di sini, oke. Jadi di sini memasukkan ini ya kondisi feed sesuai yang diketahui di case atau di soal gitu ya. Jadi soal diketahui feednya masuk pada laju alir 50 kg per mol ya, kita input, kemudian suhunya 20, pressure-nya 101 kPa, atau di sini saya belum menyamakan unit setnya ya gitu, masih dalam bentuk bar. Jadi 1,01 di sini tertulisnya gitu ya.
teman-teman bisa samakan dulu lah unit setnya nanti ya. Gitu. Kemudian masuk ke composition gitu ya, karena tadi saya katakan di awal ya bahwa stream etanol dan acetic acidnya terpisah gitu ya, sehingga untuk stream ini hanya berisi etanol saja dan kita masih asumsi etanolnya benar-benar murni ya, walaupun sebenarnya case-nya jarang sekali akan ditemukan seperti itu ya, tapi oke lah untuk kasus sederhana ini kita asumsikan saja dia satu ya mole fraction-nya untuk etanol gitu. Selesai sudah gitu ya untuk fit etanolnya. Ini ada yang sambil ngikutin nggak? Iwan ngikutin Iwan? Tadi ngikutin Bu, tapi sekarang Bu. Gak apa kalau mau ngikutin ditungguin, maksudnya udah sampai mana ngikutinnya? Kecepatan Tadi ya? soalnya pas komponen tuh Bu yang acetat itu nggak ada Bu. Yang mana? Yang komponen? Yang acetat itu nggak ada Bu di Masa? Salah kan saya bukanya. Yang mana yang nggak ada Iwan? yang acetate Bu. Kamu ngetiknya apa? Iwan ngetiknya apa? Kayak Ibu tuh. Ibu izin masuk, Bu. Iya. Tadi saya juga nyari kayak gitu nggak ada. Terus saya ketik aja terus strip, baru saya cari sendiri asetatnya gitu, Bu. Ada. Dilihat ada. Oke, kayak gitu ya Iwan caranya. Jadi ternyata kadang harus manual juga ya inputnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa ini aja ya, bisa melihat recordnya mungkin ya setelah ini, karena kayaknya teman-teman banyak yang belum siap untuk mengikuti simulasinya ya. Tapi saya harap untuk pertemuan pekan depan kalau yang ada dan kompatibel ya reaktornya bisa mengikuti ya teman-teman, karena penting sekali gitu untuk kalian langsung praktis. Kalau enggak nanti di tugas perancangan ya saya khawatir kalian nggak paham gitu ya teman-teman. Oke, balik lagi ya langsung. Vinesha berarti masih bisa mengikuti Vinesha atau ketinggalan di bagian mana Vinesha? Ketinggalan, tapi saya lagi nyusul kok Bu, ini sambil lihat-lihat. Oke, ya. Tadi fit untuk stream untuk etanolnya sudah ya, kemudian stream untuk acetic acidnya sama ya, karena kondisinya sama gitu, jadi molar flow-nya sama, kemudian pressure-nya sama, suhunya juga sama gitu ya, kemudian composition-nya satu ya untuk acetic acidnya. Oke, setelah itu masuk ke reaktornya ya teman-teman. Nah, pada reaktor ini tentunya teman-teman di sini harus menambahkan energi ya, stream energi ini yang saya katakan ya, bahwa ketika teman-teman tidak menambahkan stream energi, maka hasil sendiri akan assume bahwa reaksi teman-teman itu berlangsung secara adiabatik atau non adiabatik. Bedanya apa adiabatik sama non? Ada yang tahu? Izin Bu. Ya Iwan. Kalau adiabatik nggak ada kalori yang masuk atau keluar Bu. Oke, itu adiabatik. Kalau non? Ada yang masuk dan keluar Bu. Oke, betul ya. Jadi ketika di sini teman-teman memodelkan bahwa reaksinya ini berlangsung secara non adiabatik, artinya harus ada energi streamnya ya yang teman-teman input di sini. Oke, kemudian jangan lupa juga, jadi untuk conversion reaktor ini harus ada at least 2 stream output yang teman-teman input ya, walaupun misalnya nih, misal kasusnya sebenarnya produknya itu hanya liquid gitu, tapi tetap harus ada vapor outletnya gitu ya di sini, agar dia bisa tersimulasikan oleh HISIS gitu ya.
Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah teman-teman mendefinisikan ya inletnya apa, energinya, kemudian outletnya, kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian ya di sini ada ini. Kalau sebenarnya kalau ketinggalan juga teman-teman bisa melihat ini ya di saya lupa sampai di step-step yang ada di apa di PowerPoint ya yang sudah saya bagikan gitu teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke parameter ya, gitu di sini tadi ya kita menginput data terkait delta P ya. Jadi kan delta P yang diketahui di soal itu adalah sebesar tadi 9 kPa ya teman-teman. Atau kalau di sini saya unit setnya masih bar ya untuk pressure, jadi dia bentuknya 0,09 gitu ya. Tapi artinya dia 9 kPa. Kemudian kita juga masukkan nilai volume ya, volumenya adalah 3 meter kubik. Kemudian ini biasanya duty di sini masih kosong awalnya gitu. Duty ini akan terhitung ketika kita memasukkan nilai apa, ada yang bisa menebak? Kita perlu menginput nilai apa ya? Duty ini berkaitan dengan apa ya teman-teman? Energinya Apa, Faj? energinya bukan, Bu. Oke, energi ya, stream energi tadi ya, artinya panas yang diterima atau dilepas gitu ya di sini. Oke, di sini dia minus, artinya apa ya kalau dia minus? Dia menyerap panas nggak sih, Bu? Oke, ya terlihat dari ini ya teman-teman. Tadi kan kalau teman-teman perhatikan di case-nya itu terjadi perubahan panas ya. Jadi fitnya masuk tadi suhunya berapa 20 ya teman-teman. Kemudian untuk di reaktornya itu suhunya adalah 50 derajat gitu, sehingga ada penambahan suhu. Dan tadi jawabannya adalah duty itu akan terhitung secara otomatis ketika teman-teman di worksheet ini mencantumkan berapa sih suhu di reaktor produknya atau suhu operasinya gitu ya. Jadi operation reaktor itu sama dengan reaktor produknya gitu. Jadi teman-teman input nilai 50 derajat di sini gitu ya. Kemudian nanti akan terhitung secara otomatis nilai duty yang ada di parameter ini. Gitu ya. Ini dia berwarna hitam ya, artinya itu adalah perhitungan dari HISIS. Itu untuk parameter yang harus teman-teman isi gitu ya. Tadi kan ada data volume dan data delta P yang teman-teman harus input. Kemudian beralih ke menu reaction. Di sini teman-teman masukkan gitu ya reaction setnya. Teman-teman tadi kan sudah membuat ya reaction set 1. Kemudian di sini ada reaksi 1, terus sudah langsung oke gitu, nanti biasa langsung oke. Kemudian di sini juga langsung terhitung reaction heat-nya. Kalau di sini dia empty, artinya apa? Teman-teman tidak menambahkan energi stream gitu, atau HISIS mengasumsi bahwa reaktor teman-teman adalah adiabatic reaktor gitu teman-teman. Oke, sampai di sini kira-kira kurang lebih gitu ya bagaimana untuk perancangan reaktor CSTR. Untuk kemudian nanti teman-teman bisa lihat di worksheet ya. Teman-teman bisa lihat di worksheet berapa sih sebenarnya komposisi produk yang dihasilkan. Gitu ya. Jadi langsung di sini terlihat komposisi produknya ya. Berapa asetat yang dihasilkan di apa namanya di keluaran atas maupun keluaran bawah, berapa yang tersisa dari reaktor dan sebagainya. Itu ya, ini adalah berdasarkan tadi simple rate atau kinetika reaksi yang teman-teman masukkan di persamaan reaksi awal. Kurang lebih seperti itu ya. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa dioptimasikan ya pada reaktor CSTR ini gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam
di pertemuan pekan depan ya. Jadi untuk pertemuan ini saya hanya mencontohkan kepada teman-teman gitu ya, supaya pertemuan pekan depan teman-teman lebih jago lagi gitu ya dalam mengikuti simulationnya. Jadi pertemuan pekan ini saya baru mencontohkan bagaimana sih teman-teman menginput reaksinya dan memodelkannya di jenis reaktor yang teman-teman pilih. Gitu ya, itu untuk model reaktor yang pertama, yaitu CSTR. Oke, kemudian kita lanjutkan ya, karena waktu kita agak-agak agak-agak kejar-kejaran ya sama mata kuliah setelah ini gitu ya, kelas RB juga menanti gitu. Jadi kita lanjutkan ke pemodelan reaktor yang kedua atau jenis PFR ya. Gitu, untuk PFR ini, biar lebih jelas saya buka dulu ya. Jadi kasusnya gitu ya. Jadi ada sebuah reaktor. Gitu. Oh ya, kita diminta untuk menghitung berapa sih panjang reaktor yang dibutuhkan untuk mencapai 90% konversi. Jadi kita diminta untuk itu mencari tahu berapa sih panjang reaktor agar konversinya mencapai 90% nilainya. Gitu. Asumsinya adalah dia steady state yang pertama, kemudian dia single tube reaktor dengan diameternya adalah 2 inci. Kemudian kita diberitahu juga flow rate-nya dari feed-nya, yaitu 1 kg per 1 kg mol per hour, dan pada tekanan 10 bar serta suhu 25 derajat Celcius. Ya, kemudian di sini ada juga kinetic reactions-nya gitu ya, atau laju kinetika, laju persamaan reaksinya gitu ya, yang mana RA sama dengan 0,00383 second. Gitu ya. Jadi dari persamaan ini atau dari case ini teman-teman bisa simpulkan nggak kira-kira jenis reaksi yang akan kita pilih reaksinya apa ya? Tadi kan ada 5 tuh jenis reaksinya. Kira-kira yang cocok buat penyelesaian kasus ini yang mana ya? Halo? Kinetik, Bu. Iya, betul. Ikhwan, tebakannya Kinetik, tepat. Ya, Bu. ya, Fajri juga tepat ya. Ini adalah kinetic reaction. Langsung saja ya, kita masuk ke simulation-nya ya. Langkah-langkah step-nya sama seperti yang tadi ya, komponen list-nya. Jadi kita masukkan hanya 2 ya komponennya, cis 2 butan dan trans 2 butan. Kemudian fluid package-nya yang bisa kita pilih lagi-lagi ini dia fasenya sebentar. Oke, fluid package-nya yang dipilih NRTL juga ya, karena dia juga liquid phase. Kemudian langsung saja ya kita masukkan ke persamaan reaksinya ya teman-teman. Jadi di sini seperti yang tadi ya, ini adalah contohnya gitu ya, bagaimana forward order. Forward order ini adalah order untuk reaksi forward gitu ya, dan reverse order tentunya adalah order reaksi untuk reaksi reverse atau reaksi kebalikannya gitu ya teman-teman. Karena ini terlihat ya di sini koefisiennya masing-masing 1 ya di reaktan maupun produk, sehingga untuk stoichiometric koefisiennya adalah -1 dan 1. Bedanya apa sih stoichiometric coefficient dan forward serta reverse order ini? Jadi untuk forward dan reverse order ini dia tidak mengenal minus dan plus gitu ya teman-teman. Gitu. Kalau misalnya untuk produk atau untuk reaktan, dia dimasukkan ke dalam forward order gitu ya, atau reaksi pembentukan produk gitu. Nah, sedangkan untuk reverse order ini reaksi pembentukan reaktan gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini tentunya teman-teman harus menentukan ya base komponennya apa, karena di sini produknya hanya ada 1 ya. Jadi langsung saja dimasukkan, kemudian fasenya liquid di sini ya.
Nah, di sini teman-teman kan punya data RA ya, RA atau RA 9 KCA dengan nilai K-nya sama dengan 0,00383 gitu, sehingga di sini teman-teman bisa masukkan gitu ya. Jadi di sini nih teman-teman, K sama dengan 0,00383. Di sini jadi kita punya pemodelan ya. Pemodelan persamaan K di sini adalah K sama dengan A dikali eksponensial minus E per RT dikali T pangkat D. Gitu. Nah, karena di sini hanya diketahui angka saja ya, maka bisa kita justifikasi bahwa 0,00833 itu adalah nilai A. Oke, jadi 3,833 kali 10 pangkat min 3 itu untuk nilai A-nya. Kemudian untuk nilai E dan nilai B-nya kita asumsikan 0 karena dari persamaan reaksi tersebut tidak ada gitu ya, tidak ada nilai E dan B sehingga dapat kita justifikasi bahwa nilainya adalah 0. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan equation help di sini ya. Ini sangat membantu teman-teman dalam merumuskan persamaannya seperti apa sih yang seharusnya dimasukkan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan bocoran gitu ya, spoiler buat teman-teman. Jadi untuk mungkin kasus pekan depan itu kita akan memulai dari bagaimana sih menyusun persamaan kinetika reaksi. Kalau sekarang kan kinetika reaksinya sudah ada ya, tinggal teman-teman input aja gitu. Nah, pertemuan pekan depan insya Allah kita akan bahas dari bagaimana menyusun persamaan kinetika reaksi sehingga bisa diinput atau sehingga bisa sweet gitu, cocok dengan yang dibutuhkan di HISIS gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari sekarang ya, buka-buka lagi terkait materi kinetika reaksi gitu ya. Oke, itu adalah untuk bagaimana menginput set reaction untuk jenis reaksinya adalah kinetic reaction di sini ya. Oke, kemudian langsung aja kita masuk ke menu simulation. Suara saya terdengar ya? Ini nggak kecil ya, Iwan ya, dan teman-teman yang lain? Aman, Bu. Ya, aman. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada... Oke, Faj. Nah, tentunya pertama ya kita harus menentukan justifikasi inlet dan outletnya serta energi streamnya ya. Gitu. Di sini fitnya kita karena fitnya hanya satu ya, gitu hanya si cis 2 buten ini sehingga dia hanya satu fit gitu ya. Kalau misalkan ada dua jenis bahan baku yang mana sama-sama akan direaksikan di reaktor dalam fase cair ya, tentunya teman-teman harus men-split menjadi dua stream gitu ya untuk inputannya. Oke, kemudian kita masukkan ya bagaimana sesuai dengan kondisi di case gitu ya terkait fitnya, yaitu dia suhunya 25 derajat Celcius ya seperti yang tercantum, kemudian pressure-nya saya salah, ini 10 bar ya untuk pressure-nya. Kemudian mass flow-nya 1 kg mol per hour. Ya. Nah, di sini composition-nya karena memang dia cuma si cis 2 buten ya, sehingga pastinya mol fraction-nya 1. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke desain dari reaktornya. Nah, di sini diasumsikan gitu ya, dia steady state operation gitu ya, sehingga kita bisa asumsikan atau justifikasi bahwa nilai delta P-nya adalah 0 sehingga D-nya juga 0 pastinya ya. Gitu. Kemudian kita bisa set reaction-nya ya, di sini langsung pilih set reaction 1 seperti yang tadi sudah kita justifikasi ya, nilai persamaannya di awal. Kemudian di sini di mana sih teman-teman bisa tahu konversinya berapa? Kita bisa lihat di result di sini ya. Wah, Masya Allah ya. Ini aneh sih sebenarnya case-nya. Jadi di sini angka di sini ya menunjukkan bahwa nilai konversinya 100% gitu ya di sini. Karena apa? Nah, yang divariasikan ada di sini teman-teman. Jadi setelah reaction sebelum ke result ini ya teman-teman, kalian bisa
ke menu rating dulu gitu. Jadi ini adalah berkaitan dengan dimensi dari reaktornya gitu ya. Nih di soal ya diketahui bahwa dia single tube reactor with diameternya 2 inch. Jadi kita masukkan angka diameter yang diketahui yaitu 2 inci ya. 2 inci ini adalah 0,0508 meter gitu ya. Kemudian sebenarnya yang divariasikan adalah panjang. Jadi di sini sebenarnya tebakan awal aja. Panjang yang dimasukkan ke sini sebenarnya tebakan awal aja. Teman-teman masukin 0,5 juga awalnya nggak apa-apa gitu ya. Coba kalau misalkan kita masukin 0,5 berapa sih? Coba kita lihat pengaruhnya ke conversionnya. Turun banget jadi 14 ya, teman-teman lihat di sini ya, bisa ya terlihat di layar ya gitu. Tadi untuk 1 meter panjangnya 1 meter dia 100%, agak nggak mungkin sih sebenarnya, tapi oke lah gitu ya, di simulasi seperti itu gitu. Ketika kita turunkan 0,5 sangat turun drastis, jadi 14,17% konversinya ya. Nah di sini teman-teman diminta untuk berapa sih sebenarnya panjang yang dibutuhkan ketika ingin dicapai konversinya itu 90%. Nah ada yang punya ide nggak gimana sih caranya supaya kita bisa menebak nilai panjangnya? Ada yang punya ide? Kayak adjust enggak, Bu? Oke, pakai adjust ya. Kita coba masukkan adjust ya. Ini sangat membantu sekali ya. Fasilitas dari HiSys. Oke, gimana? Ini select variable-nya apa nih? Ada yang bisa bantu saya? Apa ini? Apa yang ingin kita variasikan variabelnya atau nilainya? Hmm? Tadi yang saya bilang ini adalah tebakan awal aja. Apa berarti? Panjang pipanya, Bu. Oke, panjang ya. Jadi di PFR ini kita tube length ini ya. Oke, kita select. Kemudian target variable apa sih sebenarnya yang ingin kita capai? Konversi ya, konversinya ingin 90%, sehingga di sini kita masukkan actual percent conversion ya. Nah, di sini kita masukkan berapa specified target value-nya. Berapa? 90%, Bu. Oke. Kemudian masukin ya parameternya. Jadi di parameter ini saya asumsi dia 0,1 aja. Kemudian maksimal iterasinya di semoga bisa berhasil. Dia biasa agak butuh waktu juga untuk karena ini iterasi ya teman-teman, jadi emang dia butuh agak lama sebenarnya waktunya untuk mengadjust karena tadi kita set maximum iteration-nya aja 1000 ya. Jadi ini masih berjalan ya, dia masih berjalan proses iterasi ini. Kurang lebih seperti itu ya ini. Kayaknya proses HiSys-nya agak lama ya. Tapi artinya teman-teman bisa menggunakan fasilitas adjust gitu ya untuk bagaimana nanti mencari tahu berapa sih sebenarnya panjang tube-nya ketika ingin dicapai conversion-nya itu adalah 90% gitu ya. Dengan cara-cara step-step yang tadi ya. Karena ini sudah mau 2:30 ya dan kita masih ada 3 pemodelan reaktor yang belum dibahas. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini jadi kuning ya. Oke, kita tinggalkan dulu CVFR ini. Kita lanjutkan ke jenis reaktor selanjutnya adalah conversion reactor. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Oke, untuk conversion reactor ini, jadi kita dibekali 2 reaksi ya. 2 reaksi yang ini dia berlangsung secara simultan atau secara sequentially, teman-teman, kira-kira.
Hmm? Halo. Simultan nggak sih, Bu? Iya, secara simultan ya teman-teman. Oke, jadi karena apa cirinya? Cirinya dia berlangsung secara simultan apa? Dia nggak ada komponen intermediate. Oke, baik. Komponen intermediate itu apa, Jess? Ditanya-tanya lagi. Dia tuh kayak asimetrik gitu. Apa? Komponen yang hasil dari reaksi pertama itu dipakai lagi di reaksi kedua gitu. Oke, ya seperti itu ya, betul ya. Berarti Jessica kayaknya masih lulus nih kimia dasar. Sorry, bukan masih lulus, tapi artinya masih mengingat materi terkait kimia dasar dulu ya saat TPB gitu ya. Itu kan bahas terkait intermediate reaction dan lain-lain itu ada ya bahasan terkait itu. Oke, nah seperti ini ya data-datanya sudah cukup lengkap ya, bisa dibaca langsung saja teman-teman. Jadi kita langsung simulasikan saja. Masya Allah, ini apa lagi? Oke, kita langsung buka untuk pemodelian reaktor conversionnya ya. Kita masukkan, jadi yang pertama di komponen listnya ya, kita masukkan seluruhnya komponen yang terdapat di soal gitu ya. Jadi ada gas metan ya pastinya itu sebagai komponen utamanya, kemudian oksigen, kemudian gas CO, H2 atau hidrogen, kemudian CO2 dan di sini ada nitrogen ya karena nitrogen ini karena kita menggunakan udara ya dan di udara pastinya ada kandungan nitrogen gitu ya sehingga di sini kita tambahkan juga nitrogen walaupun secara eksplisit dia tidak terdapat di dalam soal gitu ya. Oke, kemudian fluid package-nya kita bisa pilih Penn Robinson ya, yang umum aja gitu untuk reaksi gas. Kemudian ini untuk reaction-nya ya. Jadi karena kita memiliki dua jenis reaksi ya, jadi kita set sebanyak dua jenis reaction. Reaction yang pertama dulu. Oke, reaksi yang pertama, sebentar. Reaksi yang pertama, ini acuannya adalah yang CH4 plus setengah O2 menjadi CO plus 2H2 ya, dengan konversi 40%. Gitu. Jadi di sini kita masukkan ya metan plus oksigen menjadi CO dan hidrogen gitu ya. Kemudian koefisiennya ya kita input ya. Kemudian data konversinya yang diketahui kita masukkan di kolom CO ini ya, sebagai data CO ini. Kemudian base komponen ini ya pastinya teman-teman harus justifikasi ya metan atau oksigen pastinya metan ya. Kemudian reaksinya dalam bentuk adalah fase gas sehingga dia dalam vapor phase ya. Itu untuk reaksi yang pertama. Kemudian untuk reaksi yang kedua kita masukkan sesuai dengan data reaksi yang kedua ya. Itu di sana ada metan plus oksigen menjadi CO2 plus 2H2. Ya, disesuaikan dengan koefisien atau stoikiometrinya. Kemudian di sini perbedaannya adalah dari konversinya gitu ya. Untuk reaksi yang kedua ini konversinya sebesar 60%. Itu. Kemudian jangan lupa add to FP ini ya, sehingga dia bisa sudah tersinkronisasi ini antara reaction set-nya dengan fluid package yang teman-teman pilih tadi di awal. Oke, kita masuk ke menu simulation langsung gitu ya. Di sini, nah ini yang saya maksud gitu ya. Jadi untuk fitnya, si oksigen ini tentunya tidak hanya berbentuk gas oksigen saja gitu, tapi dia diambil dari udara. Yang mana udara ini tentunya mengandung nitrogen di dalamnya ya, sehingga di sini juga dibantu ya sebenarnya di soal di case-nya sudah ada tabel kondisi operasinya ya, gitu dari untuk
feed yang pertama metan ini dia temperaturnya 25, kemudian pressure-nya 2 bar, molar flow-nya 100 kg mol per hour, dan fraction-nya metan tok ya, isinya metan murni ya, jadi dia 1 gitu ya, kita input, kemudian composition-nya untuk untuk metan dia 1 itu, kemudian untuk udara ya, di sini air ini udara ya, bukan air liquid, air bahasa Indonesia ya, tapi ini air udara. Dia sama ya kondisinya, suhu dan tekanannya sama, tapi molar flow-nya berbeda, sehingga kita masukkan 260 kg mol per hour. Kemudian diketahui ya, seperti pada umumnya ya, perbandingan nitrogen dan oksigen kita bulatkan saja ya persentasenya, 79% berbanding 21% ya sebagai mole fraction-nya untuk nitrogen dan oksigen. Kemudian langsung kita set di sini ya, di reaktornya kita masukkan sebagai inletnya adalah metan dan udara, kemudian produknya ada produk dan liquid ya. Di sini kita asumsikan bahwa dia reaksinya adiabatik ya, jadi tidak ada energi yang masuk ya. Kemudian untuk reactionnya kita set ya di sini, set reaction 1 setelah dimasukkan ya. Kemudian di sini kan sebenarnya tidak diketahui ya data terkait desain reaktornya ya. Jadi untuk rating ini sebenarnya kita nggak usah isi pun nggak apa-apa sebenarnya di sini. Itu ini nggak apa-apa, tidak mempengaruhi dia akan berjalan atau tidak sebenarnya gitu ya. Jadi dia nanti di sini akan terlihat di result gitu ya teman-teman. Nah ini akan memperlihatkan berapa sih sebenarnya actual conversion-nya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman, berkaitan dengan desain untuk reaction conversion. Ini sebenarnya yang cukup sederhana ya, karena data yang dimasukin juga nggak banyak gitu ya. Asal teman-teman tahu aja berapa sih konversinya, dia udah bisa running gitu ya. Jadi ini cukup simpel dibandingkan dengan jenis reaktor yang membutuhkan data berupa kinetik ya, kinetik reaksi atau konstanta keseimbangan gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk CSTR. Kayak saya rasa kita akan lebih percepat lagi ya, karena sudah jam segini. Oke, kita masuk ke jenis reaktor yang ya selanjutnya. Ini 2 terakhir ya. Equilibrium setelah ini ya. Equilibrium sama Gibbs reaktor sebenarnya mirip-mirip ya kurang lebih. Oke, kita lihat untuk equilibrium reaktor ini. Nah, untuk equilibrium di sini ya, di case-nya dia sudah ada ya di sini sintesa gas ya dari natural gas, kemudian ditentukan juga ya bagaimana reaksi yang diinginkan gitu ya. Jadi untuk reaksinya pasti pakai reaksi equilibrium reaction ya gitu, tapi untuk nilai kesetimbangannya kita menggunakan Gibbs free energy gitu ya. Kemudian kita juga diketahui data suhu dan tekanannya ya pada reaktor, kemudian pada kondisi feed-nya juga kita sudah diberikan ya di sini. Nah, apa sih yang kita perlu hitung? Kita perlu hitung, kita ingin mengetahui berapa sih komposisi produk yang dihasilkan ketika reaktornya itu berjalan pada kondisi operasi 900 derajat Celcius. Itu kurang lebih ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk case yang keempat ini. Jadi langsung saja kita simulasikan di HISIS. Oke. Nah, seperti biasa ya, di awal kita input komponen listnya. Di komponen list ini dia ada H2O ya. Ya, ada H2O, kemudian metan ya pastinya, CO, CO2 dan gas hidrogen. Gitu ya. Kemudian fluid package-nya kita pilih Peng Robinson aja ya yang ini.
kemudian nah ini reaksinya karena ada dua ya, sehingga kita masukkan dua reaksinya. Nah, untuk metode penggunaan metode Gibbs free energy ini sebenarnya sangat simpel karena kita tidak perlu memasukkan data apapun ya selain stoichiometric coefficient-nya ini gitu ya teman-teman gitu. Kemudian kita tinggal pilih saja di KEK ini gitu ya, kita pilih model Gibbs free energy karena memang kita tidak diketahui data apapun berkaitan dengan kesetimbangan reaksinya gitu ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa masukkan saja dia modelnya adalah Gibbs free energy ya. Itu untuk reaksi yang pertama. Kemudian untuk reaksi yang kedua ini sama ya, dia mengikuti koefisien yang sudah ada ya. Di sini berbaik hati sekali gitu yang buat soal sudah mencantumkan reaksi kimianya sehingga teman-teman bisa input nilai koefisiennya berapa sih gitu. Kemudian sama kayak tadi K-nya dipilih model Gibbs free energy. Nah, langsung saja ke menu simulation ya. Di menu simulation ini seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan dia pakainya apa namanya? Pakainya udara ya gitu. Kalau di sini dia pakainya steam ya, teman-teman. Asik aja. Kenapa ini? Bentar, ini kok jadi PFR sih? Wait. Oke, jadi di sini H2O-nya ini dia dalam bentuk steam ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca nih di dia menunggu ya, HISIS-nya terbuka lagi tuh yang si simulation equilibrium. Jadi di sini consider natural gas as pure methane gitu ya. Jadi di sini walaupun sebenarnya ya agak impossible ya, tapi asumsikan saja metannya ini pure gitu ya. Jadi fraction mole-nya itu mole fraction-nya itu 1 ya gitu untuk Jadi harus bekerja dengan Oke, ternyata file saya agak bermasalah ya untuk yang equilibrium. Jadi saya jelaskan dari ini aja ya, dari slide saja gitu ya. Jadi seperti ini gitu kira-kira. Jadi nanti untuk desainnya ya teman-teman, streamnya tentunya pastinya harus didefinisikan ya, metan dan steam gitu ya. Jadi H2O-nya ini adalah dalam bentuk steam. Jadi karena di sini sudah ada kalimatnya ya, bahwa preheated steam is fed at 280 Celsius degree dan 34 bar. Gitu ya, di sini. Kemudian artinya steam ini dia komponennya apa aja kalau di steam? Composition-nya apa berarti? Apa ya? H2O. Oke, H2O ya. Jadi H2O aja isinya. Berarti mole fraction-nya juga 1 ya nanti di setnya. Kemudian tertentu ya suhu dan tekanannya. Kemudian mole flow dari si metannya ini adalah 90 dan untuk steam-nya 235 gitu ya. Karena ini kayaknya agak bermasalah ya sama aspen saya yang terkait equilibrium. Jadi nggak apa-apa ya, kita lihat dari ini aja cuplikan yang sudah saya screenshot gitu ya. Jadi nanti untuk desainnya seperti ini ya. Pastinya kita mendefinisikan inlet dan outlet, kemudian reaction-nya diset sesuai dengan tadi apa yang sudah kita justifikasi di awal. Gitu. Kemudian nanti di result ini biasanya teman-teman bisa mendapatkan berapa sih actual dari apa namanya? Oh iya, karena ini equilibrium ya, jadi dia tidak ada basis konversi di jenis reaktor ini, gitu ya teman-teman. Nah, untuk model reaksi yang dia K-nya itu pakai apa namanya energi
uji bebas Gibbs gitu ya. Jadi untuk equilibrium reactor ini sangat sangat berpengaruh pada nilai delta G ya teman-teman, seperti yang tadi saya cantumkan di soal gitu ya. Jadi ketika nilai delta G-nya ini negatif, itu artinya apa sih maknanya? Kalian maknanya apa kalau delta G-nya negatif? Halo? Apa artinya delta G negatif? Cek, halo? Suara saya masuk ya? Tadi kesulitan nggak ngerjain soal yang ini di kuis? Halo? Oke, coba saya mau dengar suaranya Gracia Sipayung. Grace, halo? Gracia bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Oke. Saya cek ini suara saya masuk enggak gitu. Oke, tadi yang berkaitan dengan nilai delta G, apa sih maknanya nilai delta G itu negatif atau positif? Apa ya, Grace? Maaf, bagaimana, Bu? Oke, segini kedengeran suara saya? Sudah bisa, Bu. Oke, ya berkaitan dengan nilai delta G, apa maknanya delta G itu positif dan delta G itu negatif, maknanya apa? Kalau dari yang saya cari tadi, yang delta G negatif itu berarti reaksinya spontan, sedangkan yang positif itu dia tidak bisa spontan, Bu. Oke, tidak bisa spontan. Spontannya bergeser ke arah mana kalau yang dia negatif? Untuk yang spontan itu ke arah produk, Bu. Oke, ke arah produk. Ya, jadi yang harus kita pahami ya bahwa kita orientasinya adalah pembentukan produk gitu ya. Jadi ketika dia Gibbs-nya ini bernilai negatif, maka dia spontan ke arah pembentukan produk atau pergeseran reaksinya ke kanan gitu ya, sehingga tidak perlu lagi misal penambahan katalis dan lain sebagainya. Semakin besar nilai negatif atau semakin besar nilai negatif delta G-nya tersebut gitu ya. Tapi kalau misalkan nilai delta G-nya ini positif ya, dia sebenarnya dia juga spontan, tapi spontannya itu bergeser ke arah kiri gitu ya, atau ke arah reaktan, sehingga apa kaitannya, kalau misalkan sudut pandang kita kaitannya dengan produk, maka tentunya menghasilkan nilai konversi yang kurang cukup baik gitu dibandingkan dengan yang tadi delta G-nya itu negatif gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi bagaimana kinerja dari reaktor yang menggunakan reaksi kesetimbangan ya teman-teman, nilai delta G ini itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke, jadi di sini yang harus teman-teman pahami juga, jadi di equilibrium reactor ini tidak ada conversion gitu. Jadi nanti ketika teman-teman buka kolom results ini biasanya memang tidak ditemukan gitu, data konversinya. Itu teman-teman, dan untuk jadi nanti teman-teman bisa variasikan ya untuk kasus ini ya. Sebenarnya saya tadi mau nyontohin tapi ya udah karena agak error ya filenya. Teman-teman bisa variasikan berapa sih suku hubungan kaitannya dengan konversi yang dihasilkan gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa mencoba sendiri ya di rumah gitu. Kalau di sini kan di soal dia ingin tahu berapa sih komposisi produk pada temperatur 900 gitu. Coba nanti teman-teman cari tahu gitu ya, gimana sih hubungannya gitu ya, atau perubahannya ketika suhunya ini diturunkan, misal range 500 misalnya gitu. Coba teman-teman lihat gimana sih trennya ketika range suhunya itu antara 500 sampai 900 misalnya gitu ya, berkaitan dengan komposisi produk yang dihasilkan gitu ya. Coba kalian bisa explore itu nanti di setelah
setelah perkuliahan ini selesai gitu ya. Berhubungan dengan file saya yang agak berantakan yang itu ya. Oke, nggak usah. Oke, lanjut saja ya. Kayaknya keburu sih. Yang terakhir kita akan membahas terkait Gibbs reaktor ya, teman-teman. Oke, bentar. Gibbs reaktor, jadi untuk Gibbs reaktor ini berkaitan dengan produksi amonia gitu ya. Jadi di sini kita memiliki data 100 kg per hour nitrogen dan hidrogen gitu ya, masuk ke dalam sebuah equilibrium reaktor gitu ya untuk produksi amonia. Suhunya sudah ada, tekanan sudah ada, kemudian mole fraction-nya juga sudah ada gitu ya. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan jenis fluid package yang itu adalah Peng Robinson ya teman-teman. Ya, sudah terbuka alhamdulillah. Oke. Jadi, nah ini yang ingin saya tunjukkan berkaitan dengan penggunaan reaksi ya, karena di sini tidak diketahui ya reaksi kimianya ya, gitu. Di sini tidak ada persamaan reaksinya, sehingga teman-teman harus menebak berapa sih koefisien dari nitrogen, hidrogen, dan amonianya, gitu ya. Oke, kita coba kita masukkan ya, komponennya adalah hidrogen, dan amonia ya, 3 itu. Kemudian fluid package-nya seperti yang diperintahkan dalam soal ya. Oh, ini masih NRTL, kita ubah dulu ya. Kita ubah jadi Peng Robinson. Nah, ini kita ubah, oke. Jadi Peng Robinson, kemudian karena diubah, maka di sini kita harus add to NP lagi ya, karena kita melakukan perubahan atau modifikasi dalam fluid packaging. Ya, di sini teman-teman, jadi sebelum ini saya memasukkan data koefisiennya itu -1 semuanya. Reaktan adalah -1 dan produknya 1. Ya. Nah, ini kan jadinya nggak balance ya. Jadi di sini ada balance error minus. Harusnya kan 0 ya. Kalau sudah sesuai kan stoichiometrinya 0 ya harusnya. Nah, ini ya tandanya tidak betul ini koefisien stoichiometrinya, sehingga kita klik saja balance di sini. Oke. Jadi dia menghitung sendiri HISIS-nya gitu ya. Nah, kemudian kita sebenarnya dibekali ya, seperti yang tadi saya katakan, kita dibekali untuk the library ini. Oh, nggak bisa kok. Oke. Dia nggak bisa kok. Oke, jadi ini karena sudah di-run ya, jadi library-nya sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Harusnya itu dia, bentar, coba saya dari awal aja ya, delete reaction dulu, kemudian add reaction di sini ada apa? Hidrogen, dan amonia ya. Oke, nah ini yang saya maksudkan. Jadi teman-teman bisa langsung memilih di sini ada nggak reaksi pembentukan amonia, dan syukurnya ada ya di sini. Jadi kita bisa langsung memilih saja gitu di sini. Kemudian nanti dia akan menyesuaikan langsung gitu ya koefisien stoichiometrinya gitu, sesuai dengan apa yang sudah ada di library HISIS ya. Jadi itu sangat menolong kita ketika di soal atau di case-nya itu tidak ada ditemukan persamaan reaksinya seperti apa bentuknya gitu ya teman-teman. Itu adalah penggunaan library di sini gitu. Oke, kemudian kita ini udah koneksi ya dengan fluid package-nya, kemudian kita langsung masuk ke menu simulation aja. Oke. Nah di sini fit-nya tentunya disesuaikan ya dengan tadi apa yang ada di soal. Suhunya 50, kemudian tekanannya 1 atm ya, di sini 1 atm aja sih sebenarnya, 1 atm kurang lebih. Terus kemudian 100 kg per mol ya,
kilogram mol per hour gitu untuk lajunya, molar flow-nya, composition-nya 0,5 berbanding 0,5. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini masih kuning karena tadi ya kita melakukan modifikasi untuk reactions-nya. Jadi di sini, oke. Oke, nah kemudian kita masukkan ya desainnya ini, inletnya fit, kemudian ada key reaktor, kemudian untuk produknya ya kita definisikan untuk produk atas dan produk bawahnya. Kemudian, nah di sisi desain sebenarnya kita nggak ada ya keterangan desainnya berapa, jadi ini teman-teman bisa atur aja berapa sebenarnya angkanya gitu, tidak akan mempengaruhi banyak dari hasilnya sebenarnya ya. Oke, kemudian selesai sebenarnya sampai di sini. Nah, ini sebenarnya Gibbs reaktor sama tadi equilibrium reaktor itu mirip-mirip ya. Jadi untuk details atau results-nya di sini tidak akan teman-teman temukan berapa sih konversinya gitu ya, karena ini basisnya adalah keseimbangan bukan basis conversion gitu ya. Sehingga nanti yang bisa teman-teman pelajari adalah kaitan dari nah, kita lihat ya, untuk penggunaan fluid package jenis Paine-Robinson, gitu ya. Nah, dia hasilnya adalah segini, gitu. Jadi produk bawahnya adalah segini, amonia yang dihasilkan sama dengan produk atasnya, gitu ya. Ini untuk jenis Paine-Robinson. Ketika kita ubah nih, teman-teman, kok ya? Oke, ketika kita ubah ya si fluid package-nya itu, jadi misalnya NRTL ya, misalnya kita ubah di sini jadi NRTL, kita bisa bandingkan gitu, hasilnya akan seperti apa ketika kita ubah di sini. Tentunya ketika kita ubah fluid package, maka kita harus meng-attach lagi ya si reaction-nya ke fluid package-nya. Kemudian ini kita aktifkan ya. Jadi tanda kuning itu coba kita lihat di on hold atau aktif. Kalau on hold kita ubah dulu jadi aktif. Nah, di sini langsung terlihat ya bahwa kita bisa bandingkan nih. Ketika kita ubah jadi NRTL, teman-teman, si fluid package-nya, liquid yang dihasilkan atau amonia yang dihasilkan pada produk bawah adalah 0,9955 gitu ya. Jauh berbeda dengan tadi penggunaan fluid package Paine-Robinson, sehingga itu menunjukkan bahwa sangat mempengaruhi ya fluid package yang kita gunakan atau kita pilih sangat mempengaruhi hasil dari keluaran reaktornya seperti itu. Itu kurang lebih ya teman-teman berkaitan dengan materi reaktor ya. Ini sangat padat sekali ya gitu. Saya kejar-kejaran banget nih sama waktu gitu ya. Jadi semoga bisa teman-teman pahami sebagai landasan awal ya. Seperti yang saya sampaikan, untuk pekan depan kita akan simulasi satu kasus yang itu mungkin cukup lebih complicated dari ini ya, karena kita nanti akan merancang kinetikanya dari awal gitu ya, sehingga bisa fit sama apa yang dibutuhkan data-datanya dalam HISIS. Kemudian juga nanti akan dikombin dengan alat proses yang lain gitu ya teman-teman. Masih ada 4 menit sebelum kalian melanjutkan kuliah dan saya juga melanjutkan kuliah. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini?